Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat bergabung di acara terbuka dengan tema wawasan Nusantara. Perkenalkan, maaf, di acara diskusi terbuka dengan tema wawasan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Sindiana Sasha dan rekan saya Cantika sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Gimana nih kabarnya? Pada baik kan ya? Selamat datang kepada para hadirin sekalian, teman-teman, dan yang terhormat para narasumber. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini. Pada siang hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan acara diskusi publik dengan dua narasumber kami dengan latar belakang yang berbeda-beda. Narasumber pertama kami adalah Kak Gina. Beliau merupakan masyarakat asli dari suku Ambon dan mahasiswa di Fakultas Tata Boga di Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu ada Louis, beliau merupakan salah satu perwakilan dari kelompok kami. Langsung saja tanpa membuang waktu, mari kita mulai acara diskusi terbuka pada hari ini. Saya serahkan kepada moderator. Selamat siang Kak, saya Raffi moderator. Emang benar ya kalau yang di internet kan katanya suku Ambon itu pas ada tradisi yang katanya kalau yang perempuan itu mesti ditaruh di rumah gitu, terus kayak buat kayak sengsara gitu deh, nggak sengsara maksudnya kayak gitu. Kan bener ya Kak? Itu sih dulu sih, zaman dulu sih memang ada kayak gitu. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Nah itu kayak apa ya, pertama kayak persalinan, terus kehidupannya perempuan di sana kayak bagaimana, itu zaman dulu. Nah yang di internet itu zaman dulu. Kalau sekarang ini sudah tidak seperti itu lagi. Udah pemerintahan, terus sudah masuk dengan pendidikan, kesehatan, semua kan jadi sudah seperti di sini kehidupannya. Tapi itu beneran ada? Beneran ada. Kalau dari keluarga kakak sendiri pernah ada yang ngalamin? Kalau dari keluarga saya ya, tapi itu kayak nenek-nenek dulu, ya kayak gitu yang nenek-nenek. Kalau untuk saya kesini udah tidak. Tapi kakak sendiri tuh kayak pernah lihat gak rumah, kan itu kan ditaruh di rumah gitu kan. Nah kakak sendiri pernah lihat gak bentukan rumahnya atau apa gitu? Pertama ya, untuk di sana memang rumahnya itu rumah tinggi. Tadi bilangnya itu rumah panggung. Ya, ini kan sudah rendah, terus pakai semen, jauh kayak gitu kan. Kalau di sana kan rumah panggung, terus pakai di sini kan tahu nibu nggak, pohon pinang yang di sini dihias di jalan-jalan itu. Kalau tahu pakai itu, terus jadikan alas ini lantai. Jadi terus atapnya di atasnya itu biasanya pakai pohon sagu, daun sagu. Nah, itu baru bikin rumah, jadi rumah panggung. Nah, kenapa rumah panggung? Supaya terhindar dari bahaya kayak binatang, ular atau apa yang nanti masuk ke dalam rumah atau ganggu anak kecil atau kehidupan keluarga. Jadi makanya mereka bikin rumah tinggi. Berarti kan itu kan kalau yang dari yang dari kelompok kita buat kan itu per keluarga ada kan rumahnya itu. Berarti keluarga kakak juga ada? Ada. Kakak pernah tinggal situ? Pernah kayak? Oh iya pernah. Terus pengalamannya gimana, kayak enak atau apa gak? Kalau malam sih takut karena takut apa? Kan itu kan bolong-bolong itu, tidak rapat kayak gini kan. Jadi dia kayak ada cerai-cerai gitu, jadi takut ada setan yang bisa bentuk orang kayak gitu kan. Jadi takutnya di situ. Kalau siang sih, kalau panas angin masuk, jadi enak sih di dalam rumah. Tapi di tempat itu tuh ada kayak hewan-hewan buas gitu nggak Kak? Bukannya cuma ular sama batu ya. Babi hutan? Itu yang ya. Terus menurut kakak sendiri tradisi itu tuh kayak gimana sih Kak? Saya
tradisi itu kan dari leluhur, dari zaman dulu. Jadi kayak tidak bisa untuk dilupakan begitu. Tapi karena berjalannya waktu ikut zaman sekarang, ikut zaman, jadi harus berubah ke tahap yang kayak perempuan kan. Perempuan itu kalau dalam bulan menstruasi susah atau tidak pakai, kalau kita di sana itu suku Ambon itu pakai kulit kayu. Kulit kayu itu kan dia kental, airnya itu kan kental kan. Jadi perempuan itu minum itu supaya hilangkan kotoran itu. Jadi pada saat menstruasi dia nggak datang. Nah itu kayak begitu kan penyakit. Jadi itu sebenarnya tinggalkan. Jadi tidak boleh gunakan obat alami itu. Nah, supaya kasihan dia keluar. Tadi kan kakak ada bilang kulit kayu kan? Itu kayu apa? Itu kayak kayu batang jadi, pohon jadi. Tadi bisa tidak tahu. Nah, pohon jadi kulitnya tuh diambil karena itu dia kental. Jadi kalau rebus terus ramas itu bisa digunakan. Terus kakak pernah coba? Saya kan pernah coba, tapi pernah kakak saya mau persalinan itu karena itu sudah menghilangkan nyerinya juga. Jadi orang tua saya kasih minum. Nah itu saya sendiri lihat memang aku jadi langsung tertolong itu. Jadi pas persalinan dia tidak terlalu sakit, bukan tidak terlalu sakit, tapi memang tidak sakit. Pada saat dia persalinan lancar saja. Oh, berarti bagus ya kulit kayu ya. Terus selain itu ada lagi nggak kak? Selain itu biasanya ada sih kayak kita kena luka, cedera gitu, kayak patah tulang atau luka besar kayak kena parang gitu kan, terbelah, itu bisa pakai kulit kayu juga. Tapi beda pohonnya. Kayak yang tadinya untuk menstruasi dan ibu persalinan itu kan kulit kayunya kan kalau masak dia kan kental, tapi ini tidak, dia tidak masak langsung dari pohonnya, dia ambil itu kan dikikis, terus dibungkus dengan ada pohon genemo. Nah itu langsung diramas terus diikat, jadi kayak langsung sembuh. Terus buruk dia terus langsung sembuh, terus kayak kaki patah atau langsung yang kulit yang kebuka langsung ketutup. Oh, berarti bagus banget ya. Ya. Berarti aku sekarang balik lagi ke tradisi yang suku Ambon itu ya kak. Kakak sendiri kayak pernah dengar nggak sih kayak benar-benar cerita langsung gitu dari keluarga kakak kayak itu tuh serem banget, harus kayak di rumah sampai lahiran atau harus kayak ngapain itu, kayak kakak pernah dengar gitu nggak? Saya pernah dengar. Boleh ceritain? Kalau untuk persalinan memang kita di sana adatnya itu perempuan kalau mau bersalin itu mereka bikin rumah sendiri kayak gubuk itu sementara. Jadi perempuan itu tinggal di situ, tidak boleh ada yang masuk selain suaminya sama orang yang untuk bantu ibu-ibu untuk bantu persalinan dia. Jadi kayak tidak boleh orang masuk, tidak boleh orang masuk ke situ. Jadi dia itu sampai persalinan, terus dia tidak boleh pegang makanan, kayak pegang makan, ambil makan kayak gitu nggak boleh. Dia kayak pakai sumpit. Ya tapi di sini kan bilang sumpit, kalau kita di sana bilang gepe-gepe. Oh. Nah, gepe-gepe. Kan sumpit kan itu bisa begini, tapi ini gepe-gepenya kayak gini. Jadi bisa dia dipegangnya di sini baru diambil. Dia tidak boleh dia pegang makan langsung, atau dia cuci pakaian nggak boleh. Itu kenapa ya kak nggak boleh? Karena adatnya kayak begitu, supaya kalau adatnya di sana, kalau kita pegang makanan langsung, nanti kayak kita pelik, tidak bisa bagi orang, kayak kita punya rezeki berkat begitu, kita tidak bisa bagi orang. Nah itu yang orang tua di sana bilang tidak boleh makan langsung. Jadi selama 40 hari itu perempuan itu dia tidak boleh makan, pegang makanan untuk makan atau masak tidak boleh. Dia bikinnya aja begitu sampai setelah 40 hari mereka bikin adat dulu kayak mandi di sumur atau di kali. Kasih anak dulu kan nggak ada sumur, jadi mandi langsung di kali gitu. Jadi harus ada adat baru mandi. Setelah bersihkan semuanya itu karena kotor, kata dulu orang tua bilang itu kotor, ya itu kotor, jadi harus mandi. Dan dia mandi, cuci bersih semuanya, baru sudah dia bisa masak. Dan sebelum itu dia harus potong subuh dia harus potong
pisang yang baru tunas, dia potong terus nanti dia datang gosok di sini dari keluarganya. Mungkin di situ ada bapak mamanya sama adik kakaknya, semuanya yang ada di situ dia harus gosok di sini supaya itu tandanya tidak boleh. Kalau dia langsung masak berarti nanti kayak kita kena, orang tuanya kena batuk-batuk atau sakit kayak gitu. Jadi dia harus gosok dengan batang pisang itu baru buang dikali biar sudah anyut bawah semuanya. Jadi dia bisa besoknya dia langsung bisa masak, kasih makan sendiri, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Berarti itu yang kalau di rumah yang 40 hari itu dia itu dong nggak boleh keluar juga kan ya Kak? Iya. Terus kalau seandainya bosan gimana? Dia tinggal atau gimana? Iya, dia tinggal aja di situ. Nggak bisa, mau bosan dimanapun nggak boleh keluar. Itu emang udah adat. Kalau dia berani keluar berarti dia harus bikin adat gitu. Dia harus bayar. Mungkin kerugian dari orang atau apa. Takutnya dia keluar terus kayak ada binatangnya orang, peliharaannya orang, atau tanamannya orang, terus tiba-tiba tanaman orang itu mati atau binatang makan kayak singkong, pisang kayak gitu kan. Kan di sana kan masih ada tuat, jadi kalau rusak dituntut lah harus bayar. Jadi nggak bisa dia alasannya saya bosan ya saya jalan-jalan gini nggak bisa. Dia harus Dia stay di situ selama 40 hari. selama 20 hari. Oh. Terus itu juga keluarga nggak boleh kunjungin kan ya kalau nggak salah ya? Itu setelah persalinan sudah bisa. Tapi kalau sebelum nggak boleh. Sebelum nggak boleh. Oh iya. Terus menurut kakak kalau seandainya itu masih ada sampai sekarang, berarti kakak juga ikutan itu juga? Saya salah satunya dari situ. Saya dilahirkan oleh bapak saya sendiri di tempat itu. Oh iya. Iya. Saya tidak di rumah sakit. Berarti masih di rumah yang 40 hari itu kak? Itu beda lagi. Oh beda. Itu di kampung kan, orang tua saya sudah ke kota. Tapi karena bapak saya memang gimana ya, kalau persalinan bapak saya tidak suka kalau ke rumah sakit mama saya dilayani oleh dokter laki-laki. Jadi sudah bapak saya bikin tempat itu dan saya dilahirkan di tempat itu. Jadi bapak saya yang melayani mama saya semuanya, jadi saya dilahirkan. Tapi pas itu kan kompak kita juga ngebuat kayak nyari-nyari data gitu kan kak. Terus katanya tuh gak boleh ke dokter ya kalau seandainya lagi hamil itu. Iya, itu yang tadi saya bilang. Takutnya orang tua dulu kan tidak mau untuk istrinya itu dilihat oleh laki-laki lain. Jadi ya sudah mereka yang. Tapi itu tergantung bapak keluarganya sih, laki-lakinya mau apa enggak. Kalau dia berani ya sudah dia yang melayani istrinya di rumah gubuk sementara itu. Tapi kalau dia tidak mau ya sudah. Biasanya dia biarkan istrinya yang menderita sendiri. Dia bantu yang mesti bisa dia. Kalau yang layani istri untuk persalinan, dia kan takut kan. Itu kan masalah berat ya, besar gitu kan. Orang yang berani yang bisa baru bisa. Kalau orang yang nggak berani bisa. Jadi mereka kadang biasanya bawa ke rumah sakit atau enggak. Gitu. Sebenarnya serem juga ya kak ya, lihat-lihat ya. Ya berarti kakak gak akan kayak gitu kan? Tidak. Tapi kalau saya tiba-tiba disuruh lagi kakak mau? Ya disuruh kayak gimana? Disuruh ikut yang tradisi suku Wabel gitu ya? Di rumah. Ya kalau bisa ya bikin. Enggak, kalau saya kakak kayak disuruh untuk ikutin tradisi balik lagi gitu loh, untuk yang kayak 40 hari. Apa mau? Iya bukan, misalnya gitu. Tapi tergantung. Misalnya saya kalau kembali nih menikah sama orang asli saya, itu seperti begitu. Kalau saya menikah sama orang luar, itu tidak. Oh jadi berlakunya kok sama suku? Iya, sama suku. Oh iya. Oke, berikutnya ada narasumber kedua kita ya, Louis. Silakan. Ya, halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Louis Adi Chandra dari Universitas Katolik Parayangan yang akan menjadi salah satu pemateri pada hari ini
pada diskusi publik hari ini kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai tradisi dari suku Ambon. Sekarang saya akan menjelaskan korelasinya dengan wawasan Nusantara. Ya, jadi untuk materinya saya akan bagi menjadi 6 topik, yaitu topik pertama ada mengenai wawasan Nusantara, topik kedua ada mengenai deklarasi Juanda, topik ketiga mengenai keberagaman, topik keempat mengenai tradisi, topik kelima mengenai ketidaksetaraan gender, dan topik keenam mengenai pelanggaran HAM. Ya, kita masuk ke topik pertama yaitu mengenai wawasan Nusantara. Pasti banyak dari kalian yang udah mendengar mengenai wawasan Nusantara, tapi mungkin belum semuanya mengerti gitu mengenai apa sih wawasan Nusantara itu. Nah, jadi wawasan Nusantara itu merupakan konsep pemahaman mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman di Indonesia itu ada banyak banget tuh. Nah, bisa sebagai contohnya nih ada keberagaman wilayah. Keberagaman wilayah di Indonesia itu merupakan negara yang sangat luas dengan banyak pulau sehingga banyak provinsi, banyak juga laut-laut yang mengitari Indonesia, dan juga Indonesia itu memiliki banyak keindahan alam. Itu contoh dari keberagaman wilayah. Berikutnya yaitu ada keberagaman budaya. Budaya di Indonesia itu juga sangat beragam. Ada sangat banyak sekali budaya di Indonesia. Seperti misalnya tadi tradisi, ada upacara adat, ada alat musik daerah, ada lagu daerah, dan masih banyak lagi. Kemudian yaitu keberagaman sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Beberapa keunggulannya itu Indonesia itu mungkin memiliki keunggulan SDA di hutan dan juga di kelautan. Di mana di hutan itu hutan-hutan di Indonesia itu sangat banyak gitu. Sehingga Indonesia itu menjadi salah satu paru-paru dunia. Dan kemudian itu ada yang SDA di laut itu ekosistem perairan di laut Indonesia itu bisa dimanfaatkan menjadi sumber daya alam juga gitu. Terus kemudian yaitu ada keberagaman kepulauan di mana Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau sehingga Indonesia sendiri itu disebut sebagai negara 1000 pulau. Sebenarnya masih banyak lagi keberagaman yang lainnya, seperti ada keberagaman etnis atau suku, ada keberagaman agama, bahkan pemikiran atau ideologi yang berbeda itu juga masuk ke dalam contoh keberagaman. Ya, jadi apa sih tujuan dari wawasan Nusantara itu? Nah, tujuan dari wawasan Nusantara itu adalah untuk memberikan bangsa Indonesia wawasan atau pengetahuan gitu mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi kita tuh sebagai masyarakat tuh lebih mengenal dekat gitulah tentang negara kita sendiri. Nah, dengan demikian itu diharapkan kita tuh nantinya bisa memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang ini untuk saling bersatu gitu. Nah, kemudian contoh-contoh dari tujuan wawasan Nusantara ini ada seperti pemahaman tentang keanekaragaman budaya, di mana mendorong pemahaman kita dan menumbuhkan kesadaran akan banyaknya budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yaitu pemahaman tentang keanekaragaman alam, sama seperti yang sebelumnya itu agar wawasan Nusantara itu bisa menumbuhkan kesadaran kita akan kekayaan alam yang ada di Indonesia gitu. Kemudian yaitu pembentukan identitas nasional, di mana dengan adanya wawasan Nusantara ini diharapkan Indonesia itu bisa menjadi negara yang unik gitu dengan keberagamannya sendiri sehingga memiliki identitasnya sendiri. Kemudian yaitu ada penguatan persatuan dan kesatuan. Kemudian ada pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Kemudian kita lanjut ke implementasi, di mana wawasan Nusantara itu juga bisa diimplementasikan dalam pendidikan. Dalam pendidikan itu misalnya harus diajarkan secara lebih konsisten di sekolah-sekolah. Hal ini untuk membantu generasi muda kita untuk lebih menghargai dan mencintai keberagaman Indonesia sejak dini. Kemudian yaitu yang kedua untuk implementasi ke dalam pertahanan dan keamanan. Dengan mengintegrasikan keberagaman budaya dan etnis, itu diharapkan kita bisa saling bersatu dan
membentuk pertahanan yang kuat untuk bangsa Indonesia. Ya, kita masuk ke topik kedua, yaitu mengenai deklarasi Juanda. Ya, jadi deklarasi Juanda itu apa sih? Nah, deklarasi Juanda itu merupakan deklarasi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 yang berisikan pernyataan mengenai batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Nah, sebelum adanya deklarasi Juanda dikeluarkan, itu dia masih mengikuti aturan dari kolonial Belanda, Hindia Belanda, dengan batas laut itu hanya 3 mil dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sedangkan setelah dikeluarkannya deklarasi Juanda ini akhirnya diubah menjadi 12 mil. Karena tadinya nggak ada sebelum diterapkannya deklarasi Juanda ini kan hanya 3 mil tuh, itu jadinya dampak negatifnya bagi Indonesia itu banyak kapal-kapal asing yang bisa lewat ke Indonesia begitu. Ya, masuk ke topik berikutnya, yaitu mengenai keberagaman. Jadi apa sih keberagaman itu? Ya, menurut buku ajar memahami ilmu sosial budaya dasar, keberagaman itu merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Kemudian menurut buku teori organisasi, keberagaman itu berarti memahami setiap individu itu unik berdasarkan berbagai aspek. Tapi kalau menurut saya pribadi itu keduanya ini bisa saling dikorelasikan atau disambungkan gitu, sehingga memiliki makna yang satu. Nah, apa itu? Ya, keberagaman berarti memahami setiap individu itu unik berdasarkan berbagai aspek. Nah, aspeknya ini itu adalah kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, ini kemudian ada faktor-faktor pembentuk adanya keberagaman di Indonesia. Yang pertama itu ada faktor geografi, di mana yang kita tahu itu kondisi Indonesia yang berbentuk negara kepulauan itu menjadi salah satu faktor mengapa bisa terdapat banyak sekali keberagaman di Indonesia. Sebagai contohnya itu misalkan kayak pasti kan wilayah di Indonesia itu memiliki kondisi yang berbeda-beda gitu, sehingga penduduk-penduduknya itu juga harus beradaptasi, dan pasti adaptasi ini itu berbeda-beda setiap individunya gitu. Itu makanya kenapa bisa terjadi keberagaman. Kemudian berikutnya itu ya faktor kepribadian, di mana pasti setiap individu atau kelompok itu memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki ideologi yang berbeda, memiliki kepercayaan dan keyakinan yang berbeda gitu, sehingga dengan perbedaan itu tuh bisa terbentuk adanya keberagaman. Berikutnya yaitu faktor kebudayaan, di mana budaya di Indonesia itu tadi kan sangat banyak sekali. Terus habis itu budaya-budaya ini itu turun-temurun kebanyakan gitu, turun-temurun, bahkan sampai sekarang tuh beberapa tuh masih ada, sehingga kebudayaan turun-temurun ini akhirnya bisa membentuk adanya keberagaman. Kemudian yaitu yang terakhir faktor pengaruh budaya asing, di mana faktor pengaruh budaya asing ini merupakan dari luar gitu, eksternal, faktor eksternal, di mana pasti salah satu contohnya itu misalnya pada masa zaman penjajahan Belanda gitu, pasti kan orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia itu mereka saling bertukar budaya gitu, sehingga pasti ada percampuran gitu antara budaya asing, yaitu budaya Belanda dan juga budaya Indonesia gitu. Kemudian yaitu kita lanjut ke keberagaman di Indonesia itu bagaimana sih gitu. Nah, keberagaman di Indonesia itu mungkin bisa kita lihat itu ada banyak dan memberikan dampak yang baik gitu, dampak yang positif. Tetapi nggak begitu, nggak selalu memiliki dampak yang positif. Justru keberagaman yang melimpah ini yang banyak bisa menimbulkan perpecahan gitu, membuat Indonesia lebih rentan malah akan perpecahan, karena biasanya sih karena banyak orang-orang yang belum bisa gitu menerima perbedaan. Ya, kita masuk ke topik berikutnya, yaitu mengenai tradisi. Ya, ini apa sih tradisi itu? Tradisi merupakan salah satu bentuk dari keberagaman budaya.
Tradisi merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Terus kita masuk ke penyimpangan. Jadi tradisi-tradisi seiring berkembangnya zaman, berkembangnya Indonesia, terutama pada hukum-hukum dan norma-norma yang ada di Indonesia itu, banyak tradisi-tradisi itu yang sekarang tuh dinilai sudah menyimpang gitu dari hukum atau norma-norma yang ada di Indonesia. Nah, seperti contohnya itu tadi tradisi suku Ambon dari Papua yang sudah dijelaskan oleh Kak Gina. Terus ada tradisi Carok dari Madura, ada tradisi Siri dari Makassar, dan ada tradisi Merakit dari NTB. Kenapa sih kita memilih tradisi dari suku Ambon gitu? Alasan kita memilih tradisi dari suku Ambon. Yang pertama itu kelompok kita itu ingin mengangkat adanya permasalahan mengenai ketidaksetaraan gender gitu yang tidak pernah selesai. Itu berikutnya itu adalah pelanggaran HAM. Kita ingin mengangkat adanya pelanggaran HAM. Kita masuk ke topik ketidaksetaraan gender. Pengertian dari ketidaksetaraan gender itu, ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender adalah bentuk pembedaan perlakuan berdasarkan alasan gender. Nah, ini itu bisa disebabkan dari pandangan. Maksudnya di mana itu? Nah, banyak laki-laki yang masih salah dalam memandang perempuan karena mereka merasa jika perempuan itu lemah dan tidak bisa mandiri gitu, sehingga banyak laki-laki yang masih merasa memiliki kuasa gitu. Kemudian berikutnya yaitu kebijakan hukum. Kebijakan hukum yang masih belum kuat dan masih sedikit yang membahas mengenai keadilan gender gitu dan mengenai perlindungan terhadap perempuan. Apa sih dampak sosial yang disebabkan dari ketidaksetaraan gender ini? Yang pertama itu terbentuknya sistem kasta, di mana laki-laki akan merasa dirinya memiliki kedudukan paling tinggi dan memiliki wewenang atas segala hal. Kemudian yang kedua itu terjadinya kasus pelecehan seksual. Hal ini tuh disebabkan karena pandangan laki-laki terhadap perempuan sehingga bisa terjadi kekerasan dan pelecehan seksual gitu. Kemudian ada pandangan yang salah terhadap perempuan. Dan yang terakhir adalah perlakuan yang berbeda terhadap perempuan. Contohnya itu misalkan pada dunia kerja gitu, pembagian gajinya itu nggak merata. Yang perempuan itu mungkin mendapat gajinya itu lebih sedikit daripada yang laki-laki gitu. Nah, ini kita ada cara mencegah untuk agar ketidaksetaraan gender ini bisa berhenti gitu. Yang pertama itu melibatkan perempuan dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu mengubah pola pikir mengenai kedudukan perempuan. Yang ketiga ada memberikan kesempatan berkarir. Yang keempat itu perlakuan yang setara dalam dunia kerja. Dan yang terakhir adalah memperkuat kebijakan dan hukum akan kedudukan perlindungan akan perempuan. Ya, kita masuk ke topik terakhir yaitu pelanggaran HAM. Nah, HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi. Nah, sehingga pelanggaran HAM ini adalah perbuatan seseorang yang sudah melanggar hukum dan merampas hak-hak manusia tertentu. Pelanggaran HAM ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa, di mana salah satu contoh kasusnya itu misalkan seperti penggunaan pengawet pada makanan gitu. Sedangkan untuk pelanggaran HAM berat itu contoh kasusnya itu mungkin seperti yang sudah mengancam nyawa manusia gitu, misalkan pembunuhan berencana gitu. Kemudian yaitu cara mencegahnya. Pendidikan dan yang pertama itu bisa melalui pendidikan dan kesadaran dari masing-masing individu. Kemudian yaitu memperkuat sistem hukum yang ada. Dan yang terakhir adalah memperkuat dan memperbanyak institusi perlindungan HAM. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.
Oh ya, balik lagi ke saya sebagai moderator. Saya mau tanya Kak, pas tradisi di yang tadi itu di suku Ambon itu tuh perasaan cewek-ceweknya tuh kayak gimana sih Kak? Kayak mereka tuh merasa nggak adil kah atau apa gitu? Selama ini yang saya lihat ya, memang ada beberapa perempuan yang merasa tidak adil karena mereka karena mereka ditindas dan dipojokkan dan mereka punya kewajiban itu hanya di sumur, di dapur, di kasur. Itu yang selalu diterapkan terus di sana. Tapi setelah mereka mau satu-satu ya, mereka mau berpendidikan, mau keluar dari tempat itu, baru mereka mau sadar. Jadi mulai sekarang itu ada beberapa mulailah mereka sadar kalau kita perempuan tidak hanya di sumur, di dapur dan di kasur. Kita juga bisa setara dengan laki-laki. Kerja sama-sama di kantor. Kalau bisa laki-laki bisa masak, kenapa tidak? Nah itu sekarang baru mulai diterapkan perlahan-lahan. Tapi itu kepada laki-laki yang mau menerima. Kalau perempuannya itu seperti begitu. Tapi kalau laki-laki yang tidak mau menerima ya sudah KDRT berjalan. Nah itu yang terjadi di sana. Jadi tradisinya ini nggak ada, maksudnya udah nggak dijalanin lagi gara-gara banyak perempuan yang merasa nggak adil gitu ya. Kebanyakan. Tapi yang laki-laki yang nggak menerima kan kata kakak tadi KDRT kan? Iya. Banyak yang KDRT. Banyak sekarang. Kakak kenal ada yang KDRT? Iya. Memang di keluarga saya sendiri sih tidak. Tapi kalau di tetangga kayak lingkungan itu banyak yang terjadi. Oke. Terus kan tadi kan kakak bilang 40 hari nggak makan kan ceweknya. Maksudnya tuh kayak gimana gitu? Bukan nggak makan sih. Nah dia nggak masak, dia nggak pegang makanan itu untuk makan. Jadi dia pakai GP itu baru dia makan. Jadi orangnya mungkin keluarganya atau suaminya yang sediakan makanan, baru dia cuma makan saja. Oh iya. Terus tempat tinggal yang 40 hari itu kalau seandainya udah selesai nih Kak, udah itu, terus nanti itu diapain? Dirubuhin atau gimana? Dia Dirubuhin? Iya. Oke. Udah cukup jelas ya dari Kak Gina, itu cukup menunjukkan juga ya beberapa ketidaksetaraan gender di Indonesia. Jadi sekarang kita ke sesi Q&A. Ada yang mau nanya? Mau tanya Kak, jadi awal mula terjadinya tradisi dari suku Ambon ini gimana sih, dan mungkin apa sih manfaatnya gitu ada tradisi gitu? Kalau awal mula sih saya belum pernah dengar cerita awalnya kapan gitu, tanggal berapa sekian kan saya tidak tahu. Nah kalau yang saya tahu sih dari nenek moyang saya dulu sudah ada. Nah kenapa tradisi itu dijalankan? Yang saya ambil yang menstruasi sama persalinan itu karena dulu kan kita perempuan itu pakai cawat itu bukan kayak pakaian kayak gini yang nanti kalau kita datang bulan atau menstruasi dia kayak kena gitu. Ini tidak, jadi kayak rumput gitu. Nah jadi susah untuk dia meresap atau apa. Jadi orang tua dulu itu langsung pakai kulit kayak itu, obat tradisional itu untuk menghilangkan menstruasi itu supaya gampang, maksudnya enak begitu kan. Kalau dibiarkan kayak gitu kan kelihatan jorok dan mau dibersihin bagaimana atau mau ditampung atau pakai apa supaya dia meresap itu kan tidak ada, dulu orang tua tidak ada ide kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh tetap ada dampak positifnya gitu. Iya. Nah, terus waktu itu tuh saya pernah baca mengenai tradisi ini tuh dilakuin tuh karena
bisa menghilangkan keperkasaan cowok laki-laki gitu. Makanya yang perempuan saat masa menstruasi itu diasingkan gitu. Itu benar nggak? Ya, itu benar. Oh, itu benar. Itu maksudnya tuh gimana, Kak? Itu kayak tadi kayak yang dijelaskan sama saya, dibikin tempat sendiri untuk sementara perempuan itu diasingkan di situ, ditinggalkan di situ. Atau ada satu rumah tapi dipisah begitu. Jadi perempuan itu jangan pada saat pada saat menstruasi dia tidak gabung dengan laki-laki dan dia tidak sembarang untuk lewat di depan laki-laki. Dia di tempat itu saja yang sudah disediakan. Kalau dia melanggar, dia jalan lewat depan laki-laki atau dia lagi menstruasi terus begitu, maka terjadilah kayak tadi yang dimaksud hilang Oke, makasih, Kak. Selanjutnya ada yang mau nanya? Oke, karena gak ada yang mau nanya, aku mau nanya ke Luis dulu. Kan lo tuh cowok kan ya, nah pendapat lo tuh gimana sih terhadap adanya tradisi ini? Apa kalau pro ke cowoknya atau ke ceweknya apa gimana? Oke. Jelas kalau kayak gini pasti pro ke ceweknya ya, karena kan kita lagi membahas topik ketidaksetaraan gender gitu, dimana yang pasti kita tuh ingin menghilangkan adanya ketidaksetaraan gender ini kan. Sedangkan kalau dalam tradisi itu kan masih mengangkat adanya ketidakadilan gender gitu. Terus juga pasti ada dong rasa kasihan gitu buat cewek-ceweknya ini udah diasingkan begitu, terus disuruh buat berjuang sendirian gitu. Itu sih. Oke, mau nanya buat Kak Ginanya. Kan tadi Kak udah bilang kalau misalkan tradisi ini tuh udah nggak ada kan ya. Nah ini boleh diceritain nggak sih gimana sih susahnya melepas? Karena kan tradisi nggak gampang kan Kak buat dilepas. Gimana proses biar tradisi ini tuh nggak ada? Terus ada pernah dari pemerintah nggak kayak tanggapan mengenai terhadap tradisi ini gitu? Di sana sih dulu ada misionaris kayak gitu yang pergi ke kampung itu, terus mereka kasih sosialisasi kayak gitu, kasih penjelasan ke masyarakat. Nah, kayak kalau gunakan barang ini, kalau gunakan kayak di data menstruasi terus digunakan kulit kayu itu, nah itu akibatnya apa nanti? Karena dia menahan kotoran kan di dalam, jadi itu nanti akibat buruknya, negatifnya kena perempuan itu sendiri. Nah makanya mereka kasih sosialisasi untuk bawa di pembalut kayak gitu, untuk kasih jelaskan ke masyarakat, ke perempuannya. Nah begitu hanya mereka menerimanya dengan baik, jadi mereka langsung prakteknya, jadi sudah mereka tidak ada kita harus melestarikan kita punya budaya atau tradisi. Nah karena mereka rasa itu tidak perlu untuk dipelihara atau dilestarikan lagi, cukup sampai di situ. Nah sekarang kita menggunakan alat yang baru atau barang yang sudah dibadatang atau kita harus menggunakannya. Jadi mereka sudah tidak kayak ada pro atau ada kontra, nggak ada, mereka langsung sudah terima untuk menerima barang itu. Oke, makasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau aku mau nanya juga, kalau misalnya tentang kan cewek-cewek tuh yang perempuan-perempuan yang ada di rumah itu katanya suaminya kadang di luar tuh poligami, itu benar? Ya benar. Benar. Itu tanggapannya gimana menurut kakak? Kalau menurut saya sih gimana ya, lagi-laginya nggak tahu diri. Karena kan dia di dalam tempat itu kan dia lahirin keturunannya dan si cowok ini, terus si cowok ini nggak tahu malunya dia jalan dengan perempuan lain,
maksudnya poligami itu kebanyakan di sana. Makanya saya pada di sana perempuan-perempuan itu kayak udah sudah tidak mengharapkan laki-laki lagi. Mereka sudah kayak bisa mandiri sendiri, bisa bikin rumah sendiri, bisa berkebun sendiri, bisa tebang kayu apapun itu mereka bisa jalani sendiri semua. Jadi kayak tidak perlu untuk dengan laki-laki gitu. Kayak kebanyakan yang saya lihat sih di sana dengan seperti kejadian yang seperti tadi ditanyakan. Nah itu sudah kayak perempuan-perempuan saya kayak trauma kayak gitu. Jadi udah cukup lah kalau menikah terus laki-lakinya selingkuh atau poligami, mereka langsung lepas. Iya, kebanyakan kayak gitu. Terima kasih Kak. Ada lagi yang mau nanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Guido dari jurusan Matematika Universitas Katolik Parayangan. Saya mau bertanya Kak, bagaimana awal mula tradisi itu berlangsung dan mengapa tidak dipertimbangkan dahulu baik buruknya tersebut agar tidak ketimpang buruknya? Pertimbangan atas baik buruknya tradisi tersebut tidak dipikirkan untuk kedepannya begitu. Saya jawab ya. Kalau soal itu sih saya kurang tahu ya karena dari dulu sudah begitu. Nah sekarang ini yang pada saat orang tua saya nah di situ baru ada pertimbangan kalau budaya ini tuh salah karena itu merugikan perempuannya. Jadi pada saat itu misionarisnya masuk, ada sosialisasi, ada penjelasan yang baik ke masyarakat, makanya mereka langsung mengerti dan tidak jalani atau tidak teruskan lagi budaya itu. Kalau untuk kapan atau apa pertimbangan dari dulu sana saya memang kurang tahu. Karena mereka mau pertimbangan gimana kalau tidak ada penjelasan, tidak ada masukan apapun yang mereka pahami, mereka mau gimana pertimbangan kayak gimana? Jadi sekarang ini yang sudah ada pertimbangan dan mereka sudah tinggalkan itu. Saja yang bisa jawab. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya ada lagi yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Samantha dari jurusan Hukum. Aku mau nanya, apakah ada upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk mengurangi terjadinya ketidaksetaraan gender? Terima kasih. Yang pertama, kalau khusus di suku Ambon ya di daerah saya, mereka sudah menjalankan pendidikan yang baik di sana. Jadi supaya perempuan atau masyarakat di sana itu diwajibkan untuk sekolah. Satu-satu jalan yang mereka terapkan, pemerintah dan masyarakat di sana terapkan itu seperti begitu. Satu-satu jalan mereka harus disekolahkan sampai harus paling kecil atau minimal lah lulus SMA. Kalau tidak kuliah kayak gitu supaya tidak ada laki-laki itu tidak memojokkan mereka atau tidak menindas mereka lagi, tapi mereka setara sama-sama mengerti harus perempuannya itu kita harus setara, jalan sebahu, tidak lagi di bawah atau di sumur, di kasur, di dapur, tidak kayak gitu lagi. Itu yang pemerintah terapkan sekarang. Jadi sudah ada bantuan atau beasiswa untuk masyarakat di sana dikuliahkan keluar. Kalau dari saya sendiri sih mungkin sebenarnya problem yang paling pertama dari ketidaksetaraan gender ini sih dari pola pikir individunya masing-masing sih, terutama kan lelaki gitu. Dimana kebanyakan tuh masih memiliki pola pikir tadi seperti memandang rendah perempuan lah begitu. Nah, menurut saya jadi itu dari kesadaran pribadinya masing-masing sih, gimana mereka bisa mengubah pandangan mereka gitu terhadap perempuan, itu sih.
Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya ada pertanyaan satu untuk Kak Gina. Saya pertanyaan tadi kan Kak Gina ada sempat bicara tuh kalau para suami-suami ini kan tidak mau ke dokter itu karena takut kalau yang tangani kan itu yang tanganinya nanti dokter laki-laki. Jadi saya pertanyaan itu apakah suami-suami dari ibu-ibu ini, ibu-ibu sukunya kakak ini tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi kalau tidak bawa ke medis begitu? Itu mungkin mereka tidak takut bahayanya begitu. Terima kasih. Apa ya? Karena mungkin pikiran ya suaminya tuh kayak istri saya dilihat oleh laki-laki lain, jadi mereka kayak takut untuk dibawa. Memang dari perempuan itu nanti saya kenapa saya dalam bahaya, harus saya dilarikan ke rumah sakit. Tapi karena sudah tekanan atau sudah dimasukkan oleh suaminya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, mereka mau gimana? Kalau kan sekarang kan mereka bisa melawan gitu, saya harus dibawa ke rumah sakit. Kalau saya tidak dibawa ke rumah sakit, saya ada apa-apa gimana? Kan seperti itu. Tapi kalau dulu kan para ibu-ibu kan mendapat pendidikan di mana, pengetahuan di mana. Satu jalan ya suami mereka itu yang mereka dengar. Jadi ya mau gimana lagi, ya sudah di tempat itu. Jadi mereka menderita sendiri. Kalau suaminya yang bisa bantu, ya dia bantu. Kalau suaminya nggak bisa bantu persalinan, ya sudah istrinya yang tinggal mati di situ sampai selesai. Terus kalau Kak Gina sendiri, maksudnya kalau Kak Gina dalam posisi begitu, Kak Gina bagaimana? Ini posisi kita dari yang dulu ini. Dan Kak Gina yang jadi perempuannya itu Kak Gina bagaimana? Apakah Kak Gina melawan atau dengar saja? Ya kalau saya di posisi dulu saya ya tidak melawan. Mau gimana? Kan saya tidak ada pengetahuan apa-apa itu. Jadi ya mau kemana? Takut begini dipukul atau diapa oleh suami. Ya sudah, jadi ikut suami saya. Jadi menurut Kak Gina sendiri itu salah atau benar tindakan para laki-laki itu dalam Salah. istri? Salah sekali. Itu saya sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Gina sama Vincent. Sekarang saya balikin lagi ke MC. Oke, jadi udah ini kan ya dijelasin mengenai tradisi suku Ambon dari Kak Gina sendiri. Pembahasannya menarik ya Cin. Semoga pembahasan diskusi kali ini bermanfaat untuk para hadirin. Jadi buat mengklarifikasi kalau misalkan tradisi itu udah nggak ada ya Kak. Tapi emang masih ada beberapa laki-laki yang emang patriarki, maksudnya merasa mereka lebih itu gitu. Nah, menurut kakak nih gimana nih Kak solusi buat menyadarkan para laki-laki biar mereka nggak begitu lagi? Karena itu kan perbuatan yang salah kan ya. Nah, menurut kakak gimana tuh? Menurut saya sih susah sih. Kalau laki-laki Papua sih mau dibilang ya, watak mereka itu keras. Jadi mau disosialisasi atau mau dikasih pendidikan yang tinggi juga tetap kalau budayanya begitu ya sudah tetap itu. Jadi gimana tergantung individunya sendiri-sendiri. Kalau dia ingin berubah, kalau dia ingin menghilangkan, dia mengerti bahwa itu tidak baik, itu hal yang negatif harus ditinggalkan atau dihilangkan, dia lakukan. Tapi kalau percuma tinggi-tinggi, percuma sekolah tinggi-tinggi tapi budaya itu wataknya masih ada, dia akan terus jalani. Berarti emang susah ya Kak buat laki-laki. Yang paling solusinya tuh lebih menyadarkan ke wanita-wanitanya dan juga udah dikasih pendidikan yang tinggi kan ya tadi, minimal SMA lulus kan ya. Yaudah langsung aja kita ini ya, akhirnya. Hadirin sekalian, rangkaian acara telah kita lalui dan tibalah kita di acara terakhir, yaitu penutup. Sebelum kegiatan diskusi terbuka wawasan Nusantara ini diakhiri, saya dan rekan saya selaku Master of Ceremony mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Kepada narasumber serta hadirin sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri diskusi terbuka pada hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, jangan lupa di barcode dulu ya, di scan barcode guys, please. Tolong di scan dulu ya, terima kasih. Hadirin ya.
sharingnya. Makasih.